Audiobook keluaran Audiotune dengan pengisi suara Stin, karya Casanova, Menikahi Majikan Ibu, episode 166, Menunggu Hari Kelahiran. Bara sengaja pulang kantor lebih cepat dari biasanya. Dia sudah membuat janji dengan sang pengasuh kalau gadis itu tidak berkhianat, berharap kali ini bisa menangkap basah Roland dan membuat laki-laki itu mati kutu. Tampak mengasuh, Isabel sudah menggandeng Ica keluar dari gerbang rumah. Dalam hati sedikit ketakutan. Dia tahu saat ini Bara sedang menguntitnya dengan mobil. Tepat di ujung jalan, Mbak pengasuh bawa masuk Isabel ke sebuah rumah 2 lantai bercat putih. Terlihat dari luar, rumah itu baru saja direnovasi. Kemungkinan pemiliknya baru saja pindah ke komplek ini. Tak lama setelah Isabel dan pengasuhnya menghilang di balik pintu rumah yang terbuka, Bara juga turun dari dalam mobil. Tanpa permisi, laki-laki itu ikut masuk ke dalam rumah yang masih belum dikunci. Sengaja pemilik rumah tidak menguncinya agar sang pengasuh leluasa keluar masuk tanpa harus seseorang membukanya dari dalam. Lagi pula tidak ada barang berharga apapun dalam rumah. Roland membeli rumah itu untuk kepentingannya bertemu Isabel, putri kandungnya. Mencari dari satu ruangan ke ruangan yang lain, saat melewati kamar putih di dekat tangga, Bara bisa mendengarkan celotehan Isabel yang tertawa bahagia. Murka Bara terlihat jelas, dan sekali tendangan saja, pintu itu terbuka dan terbanting membentur dinding di belakangnya. Pemandangan yang membuat Bara tersentuh dan sedikit menurunkan emosinya adalah Isabel yang sedang meluk boneka Hello Kitty berukuran raksasa duduk di bangkuan Roland. Sedangkan laki-laki berwajah oriental itu terlihat terkejut dan tak tidak percaya pada sosok tamu asing yang tidak disangka akan muncul di hadapannya saat ini. "Daddy?" Pekik Isabel meminta turun dan mengangkat kedua tangannya ke atas meminta gendong. Amarah Bara seketika lenyap, emosinya luruh. Berganti hangat yang meluki hati saat lihat Isabel meneriakkan Daddy dan menghambur padanya. "Ica sedang apa di sini?" pancing Bara. "Angka," telunyuk Isabel ke arah Roland. Ketakutan dan sungkan yang tunjukkan Isabel sewaktu bertemu Roland saat ini di Surabaya sudah tak nampak lagi. Gadis kecilnya sekarang jauh lebih bersahabat dan mau menerima Roland. "Ica, ikut Mbak ke depannya." Bara merintahkan sekaligus menyerahkan putrinya ke dalam gendongan sang pengasuh. "Lan, bisa kita bicara." Nada bicara Bara terdengar biasa dan tenang. Menghela nafas berulang kali, berusaha menenangkan dirinya supaya tidak terpancing emosi. Bara mengedarkan pandangannya, menatap kamar bernuansa Hello Kitty yang Bara akui lebih bagus dari kamar Isabel sekarang ditempati di rumahnya. "Maafkan aku, Bara. Aku tahu, aku salah. Menemui Ica diam-diam di belakangmu." Roland tertunduk. "Urusan kita belum selesai lah. Apa maksudmu minta pengasuh Isabel ngirim foto-foto pribadi istriku? Apa maksudmu?" Bara mencengkeram kerah ke meja Roland. "Maafkan aku. Apa maksudmu kerjasama dengan Risa? Kamu tahu sendiri perempuan seperti apa yang sedang meracunimu. Aku tahu dia adalah ibu kandung Ica, tapi tidak seperti itu juga lah. Maafkan aku. Jangan pernah mendekati istriku. Kamu mau bertemu Ica, aku tidak akan melarangmu selagi kamu tahu batasnya dan atas izinku." Bara melepas cekalan tangannya pada Roland, mendorong perlahan. "Ica masih terlalu kecil untuk dicokoki dengan cerita hubungan kalian tanpa kejelasan. Tunggu sampai dia siap, baru kamu bisa mengungkapkan semuanya. Itu pun aku tidak jamin saat Ica tahu semuanya dia mau menerima kalian." Ucap Bara menyeringai licik. "Harusnya dulu, sebelum mengantarkannya, kamu berpikir ulang. Kejadian seperti ini pasti akan terjadi." Roland hanya bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata. Ucapan Bara ada benarnya. "Aku peringatkan sekali lagi, jangan pernah mengganggu istriku. Tolong jauhi Bella. Aku tidak akan segan-segan menghancurkanmu," ancam Bara, mengarahkan telunjuknya ke wajah Roland. "Jangan pikir karena kamu ayah kandung Ica, kamu bisa seenaknya. Ingat, kamu dan Risa tidak menikah. Kamu melantarkannya dan Ica selama ini. Dan Bella itu tante kandung Ica. Aku rasa Bella juga berhak merawat Ica setelah Risa kakaknya masuk jeruji besi." Bara baru saja hendak melangkah pergi, tapi laki-laki itu berbalik kembali. "Aku tidak mau mengatakannya karena aku tidak berhak menghakimimu dan masa lalumu. Hanya saja, saat ini aku merasa kamu sudah kelewatan, Wan. Maaf sebelumnya kalau kata-kata aku menyakitimu. Kalau saja istrimu tidak meninggal, aku yakin kamu tidak akan mencari tahu tentang putrimu. Jadi jangan soknya Ica sekarang dan merasa berhak penuh atas anak itu. Tolong berkaca dan pikirkan lagi apa yang sudah kamu lakukan untuk anak itu. Kalau kamu tetap mengganggu keluargaku, aku akan menempuh jalur hukumku. Ingat, tidak ada pernikahan antara kamu dan Risa." Melihat riwayat kehidupan Risa yang kelam, ditambah dengan kondisinya yang saat ini meringkuk di penjara, aku yakin keadilan pun tidak akan berpihak pada kalian. Dan kamu, aku pastikan akan menemukan bukti yang akan memberat kamu sampai kamu tidak memiliki kesempatan melihat Ica. Bara, jangan seperti ini. Kamu tidak bisa memisahkanku dengan Ica. Bagaimanapun, Ica putriku.
Tegas Roland. Aku tidak memisahkan. Kamu bisa menemui Ica kapan saja, asal seizinku dan tidak mengganggu istriku. Terang Bara bergegas keluar dari kamar. Ica, ayo kita pulang. Nanti kita main bola sama kakak. Ucap Bara begitu keluar dari kamar. Laki-laki itu segera menaikkan Isabel ke gendongannya. Tadinya, kakinya hendak melangkah keluar, tapi diurungkannya setelah teringat sesuatu. Bara kembali menemui Roland di kamarnya. Pamit dengan Uncle. Minta Bara pada putrinya. Dia memang benci Roland saat ini, tapi bagaimanapun, dia harus mengajarkan putrinya bersopan santun. 2 bulan berlalu, kandungan Bella semakin besar, semakin mendekati hari kelahiran. Sejak 2 bulan yang lalu, Bella lebih banyak bed rest dan menghabiskan harinya di tempat tidur. Mengingat pendarahan yang sempat terjadi saat usia kandungan baru menginjak 7 bulan. Bara pun memutuskan untuk tidak mengadakan acara 7 bulanan atau baby shower dan sejenisnya. Perlengkapan bayi pun dibeli secara online. Bella tinggal memilih dari ponsel pintarnya. Semua dilakukan dari tempat tidur. Hanya sesekali keluar ke taman belakang mencari suasana baru. Itu pun dengan gendong suaminya. Ibu Rosma sudah menetap di Jakarta sejak sebulan yang lalu. Bahkan Opa dan Oma Rania ikut menginap di rumah Bara sejak seminggu yang lalu. Semuanya begitu bergembira menyambut kehadiran jagoan kecil, anggota keluarga baru Wirayuda. Bella sedang duduk di atas tempat tidur, sembari melihat plat pakaian miliknya dan calon bayi yang akan dibawa ke rumah sakit saat persalinan itu tiba. Bella, apa yang kamu lakukan? Tanya Bara meletakkan tas kerjanya di atas sofa kamar. Laki-laki itu baru saja kembali dari kantor. Menyiapkan pakaian untuk dibawa ke rumah sakit, Mas. Sahut Bella, tanpa menoleh ke arah suaminya. Kapan kita ke dokter lagi? Aku sudah tidak sabar menunggu jagoan kecil kita hadir di sini, Bel. Pasti dia sedang pandainya. Ucap Bara dengan bangga. Matanya menatap box bayi yang sudah terpasang di pojok kamar. Rencananya, mereka akan sekamar dengan bayi mereka setelah Bella melahirkan. 2 hari lagi, Mas. Bukankah dokter mengatakan minggu ini sudah masuk HPL, Bel? Belum ada tanda-tanda sakit perut kah? Tanya Bara, menjatuhkan bokongnya di atas tempat tidur. Belum, Mas. Padahal 2 hari lagi sudah lewat minggu. Bagaimana ini? Dokter hanya memberi harapan palsu saja padaku. Ucap Bara dengan polesnya. Memang dokter yang menentukan, Mas. Omel Bella. Mereka yang prediksi saja, perkiraan saja, Mas. Ya, tetapi diingatkan seperti itu. Aku jadi tidak bisa tidur setiap malam. Berjaga-jaga takut kamu sakit perut tiba-tiba. Bahkan aku sudah membuat catatan. Apa saja yang harus dilakukan saat kamu sakit perut dan ingin melahirkan. Jelas Bara. Mengeluarkan kertas dengan coretan pena dari lemari nakas. Nih, aku takut panik, jadi aku sudah menulisnya di sini. Kira-kira langkah apa saja yang harus aku lakukan. Bara menyerahkan kepada sang istri. Bel terbahak saat membaca tulisan tangan Bara. 1. Ganti pakaian di walk-in closet saat istri mengeluh sakit perut. Jangan lupa mengganti celana panjang juga. 2. Kunci mobil ada di laciat nakas. Jangan lupa pakai sendal atau sepatu sebelum masuk ke dalam mobil. Ucap Bel terbahak sambil membaca. Apa ini, Mas? Tanya Bel menahan tawanya. Ini aku ambil dari pengalaman teman-temanku, Bel. Sewaktu istri mereka sakit perut, mau melahirkan, mereka lupa mengganti pakaian. Bahkan hanya bercelana pendek dan menggunakan sarung tanpa alas kaki ke rumah sakit. Aku tidak mau sampai kejadian itu menimpa aku, Bel. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.